Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat. Semoga kita menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, dan menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada sisi kedua ini berkait tentang salat Idul Fitri. Hal yang akan kita kaji adalah bagaimana salat Idul Fitri itu dari segi pelaksanaannya, dari segi waktu pelaksanaannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama umumnya sepakat bahwa di antara syarat sah pelaksanaan salat Idul Fitri adalah dilakukan pada waktunya. Di mana waktu pelaksanaan salat Idul Fitri ini kita laksanakan yaitu setelah terbitnya matahari hingga menjelang zuhur. Maka dapat dipastikan bahwa waktu pelaksanaan salat Idul Fitri mirip dengan waktu pelaksanaan salat duha. Maka atas dasar inilah tidak sah salat Idul Fitri dilakukan sebelum terbitnya matahari atau setelah masuk waktu zuhur. Meskipun dalam mazhab Syafi'iyah dibolehkan untuk dilakukan setelah zuhur atas dasar niat qada. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan Idul Fitri? Tata cara salat Idul Fitri yang sering muncul pertanyaan adalah jika salat Idul Fitri itu dikerjakan di rumah. Nah, jika taklif atau beban syariat pelaksanaan salat Id ini dapat gugur jika dalam kondisi tidak normal, sehingga jamaah tidak dapat diadakan. Apakah ada ketentuan untuk melakukannya di rumah atau secara mandiri? Ini yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Nah, mayoritas ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat Id tetap disyariatkan untuk dilakukan di rumah secara mandiri jika memang tidak bisa dilakukan secara berjamaah di masjid atau di lapangan. Ini dari mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi berpendapat bahwa salat itu tetap disyariatkan untuk dilakukan di rumah walaupun secara mandiri jika memang tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Nah, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya, dikatakan di situ, tusannu salatul Id jamaah wa hadha mujma'un alaih li hadits as-sahihati al-mashhurah falau sallaha al-munfaridu fal madhhabu sihhatuha. Jadi para ulama sepakat berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa disunnahkan salat Id secara berjamaah. Namun jika salat ini dilakukan secara mandiri, maka menurut mazhab Syafi'i salatnya sah.
Di samping itu, salat ini dapat pula dilakukan secara berjamaah antara anggota keluarga di rumah. Nah, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya, apakah disyariatkan salat Id atas hamba sahaya, musafir, wanita, dan munfarid sendirian di dalam rumah atau di tempat lainnya? Ada dua jalur periwayatan dalam mazhab Syafi'i, dan yang paling masyhur dan pasti bahwa hal itu juga disyariatkan bagi mereka. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Bagi pendapat yang tetap mensunnahkan salat Id untuk dilakukan di rumah, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam praktek pelaksanaannya. Apakah salat Id dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri? Apakah dilakukan di masjid atau di rumah? Di mana sebagaimana telah diketahui bahwa salat Idul Fitri dilakukan sebagai berikut. Salat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat. Disunnahkan pada rakaat pertama membaca 7 takbir setelah takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua membaca 5 takbir setelah takbir intiqal, yaitu melanjutkan rakaat kedua. Jadi ada namanya takbir intiqal atau biasa disebut takbir bangkit dari sujud. Disunnahkan antara takbir tersebut membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, untuk bacaan atau gerakannya sama saja seperti umumnya praktek sholat sunnah. Bagaimana dengan khutbah sholat itu? Nah, para ulama sepakat bahwa membaca atau menyampaikan khutbah dalam sholat Id bukanlah rukun atau syarat sahnya sholat, namun semata dihukumi sunnah. Nah, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya, yustahabbu linnasi istima'ul khutbah walaysat khutbatu walal istima'uha syartan li sihhati salatil Id. Dalam kitab dijelaskan bahwa disunnahkan untuk mendengarkan khutbah, namun khutbah dan mendengarkannya bukanlah syarat sah salat Id. Nah, ketentuan tersebut berlaku jika dalam kondisi normal. Pertanyaannya, apakah tetap disunnahkan juga mendengarkan khutbah atau menyampaikan khutbah ketika salat Id dilakukan di rumah secara berjamaah? Kesunnahannya tetap berlaku jika salat tersebut dilakukan secara berjamaah. Namun jika salatnya sendirian maka tidak disunnahkan. Nah, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya, فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ فَصَلَّاهَا الْمُنْفَرِدُ لَمْ يَخْطُبْ وَإِنْ صَلَّاهَا مُسَافِرُونَ خَطَبَ بِهِمْ إِمَامُهُ. Jika kita mengambil pendapat resmi mazhab Syafi'i, lalu salat Id dilakukan secara sendirian, maka tidak disunnahkan untuk berkhutbah. Namun jika salat itu dilakukan oleh musafir atau berjamaah, maka imam salat tersebut tetap disunnahkan menyampaikan khutbah. Atas dasar tetap disunnahkannya khutbah, maka praktek khutbah di rumah juga mesti mengikuti aturan khutbah Id sebagaimana biasa, yaitu memenuhi kelima rukunnya sebagaimana pada khutbah Jumat. Nah, kelima rukun tersebut adalah membaca hamdalah, kemudian bersalawat,
berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, dan doa ampunan. Namun untuk sahnya khutbah ini tidak diisyaratkan melakukannya dalam kondisi berdiri sebagaimana khutbah Jumat, namun boleh saja dilakukan sambil duduk maupun berbaring. Meskipun pada dasarnya khatib mampu berdiri, hanya saja tentu dalam kondisi mampu berdiri itu lebih utama daripada cara duduk atau berbaring. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, disunnahkan setelah sholat membaca 2 khutbah di atas mimbar. Dan jika telah di atas mimbar, khatib menyampaikan salam dan dibalas oleh jamaah sebagaimana dalam praktek khutbah Jumat, lalu menyampaikan 2 khutbah dengan memenuhi rukun dan tata caranya, hanya saja tidak disyaratkan dengan cara berdiri, namun boleh saja dengan cara duduk atau berbaring meskipun mampu berdiri. Hanya saja tetap utama dengan cara berdiri. Disunnahkan pula memisahkan antara 2 khutbah dengan cara duduk sebagaimana pada khutbah Jumat. Nah, pertanyaan berikut yang muncul adalah bagaimana sholat id berjamaah di rumah dengan live streaming. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan sholat id yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan pelaksanaannya secara mandiri di rumah umat Islam, apakah secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Lantas pertanyaan tadi, bolehkah sholat id dan khutbahnya dilakukan secara berjamaah melalui fasilitas live streaming yang memang secara fisik antara imam dan makmum tidak pada suatu tempat yang sama, namun mereka saling mengetahui dan berkomunikasi pada waktu yang sama. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah pernah diperdebatkan oleh para ulama sejak ditemukannya radio di tengah umat manusia, di mana mayoritas ulama berpendapat 4 mazhab yang mensyaratkan kesamaan tempat dan tidak adanya jarak yang jauh antara imam dan makmum, memfatwakan bahwa sholat berjamaah melalui suara radio tidaklah sah. Maka atas dasar fatwa ini tidaklah sah pula sholat berjamaah melalui live stream. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat inilah yang difatwakan oleh lembaga-lembaga fatwa dunia. Adapun pendapat para ulama mazhab yang mensyaratkan kesamaan tempat diantaranya, di situ dijelaskan syarat bolehnya mengikuti imam dalam sholat berjamaah diantaranya adalah kesamaan tempat antara imam dan makmum. Itu syarat berjamaah, kesamaan tempat antara imam dan makmum. Jadi sebab sholat berjamaah menghendaki adanya praktek yang sama antara imam dan makmum, di mana tempat sholat merupakan hal yang terkait dengan sholat itu sendiri. Maka secara darurat kesamaan tempat menjadi syarat sahnya berjamaah. Karenanya perbedaan tempat antara imam dan makmum akan berkonsekuensi putusnya praktek yang sama antara keduanya. Menurut Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Wahhab Syarhi Manhajatullah, dikatakan bahwa syarat sah salat berjamaah dan adab-adabnya ketika berkumpul mereka imam dan makmum di suatu tempat. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya yang membolehkan hal tersebut. Di antaranya adalah Abdullah Siddiq Al-Gumari yang menfatwakan boleh melakukan sholat berjamaah melalui suara radio. Itulah beberapa berkaitan dengan
sholat Idul Fitri, apakah dilakukan berjamaah live streaming atau harus satu tempat. Dari 4 mazhab itu telah menyebutkan bahwa syarat sahnya berjamaah adalah harus ada kesamaan tempat antara imam dan makmum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan salat Id dengan kondisi yang mewabah di daerah kita. Tentu disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan insya Allah diniatkan dengan ikhlas, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.